37%. KPR bahkan lebih tragis lagi, 20,98% menjadi 100% di tahun 2050 ya. Ini di tahun 2050 memang masih jauh. Cuma kita harus tetap estimasi dari tahun 2025 yang kita bikin. Transisi, kebijakan-kebijakannya itu teratur. Ya, ada roadmap-nya dari pemerintah. Siapa yang buat ini? Ini buat negara, pemerintah ini tentunya. Jadi ini stakeholder utamanya adalah pemerintah. Jadi orderly ini adalah kebijakan-kebijakan terkait transisi iklim, transisi energi, mitigasi risiko iklim. Itu dibuat secara bagus, struktur ada roadmap-nya, sehingga seluruh industri, sektor swasta juga paham, juga bisa mengikuti dengan baik. Kalau di disorderly ini tidak teratur, ya proses transisinya tidak teratur. Dia buat kebijakan, misalnya dulu tuh Bahlil bikin kebijakan LPG 3 kg hanya dijual mungkin di agen atau di pangkalan, saya lupa nih. Agen apa pangkalan dulu ya. Tidak bisa di warung rumahan. Sehingga terjadi geger. Kan geger nasional, viral, bahkan ada yang meninggal. Ibu-ibu rumah tangga ngantri bermeter-meter di RT RW di sekitar warungnya untuk mendapatkan di sekitar pangkalan atau agen mendapatkan LPG. Nah, akhirnya kan dibatal ininya kebijakannya. Itu disebut kebijakan disorderly itu untuk penjualan yang efektif dari LPG 3 kilo yang melon. Nah, itu salah satu contoh yang disorderly. Akhirnya batal tuh. Nah, itu karena kadang kebijakan itu jadi tidak disosialisasikan dengan baik dan rakyat Indonesia sudah terbiasa untuk beli LPG misalnya ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga, beli itu kan di warung terdekat, nggak mungkin di agen atau pangkalan yang jauh. Jadi biayanya berapa ya kan? Ongkirnya berapa? Kalau di warung kan tinggal dekat, tinggal jalan kaki. Warung terdekat ya seperti itu. Kalau hot house ini kebijakannya seperti sekarang ya. Sekarang aja nggak jelas kebijakannya, so-so aja nih hot house. Ya kan? Istilahnya cuek aja lah gitu loh. Masa bodoh gitu loh. Ya, angin-anginan seperti itu. Kalau disorderly dia ada kebijakannya untuk transisi iklim, mitigasi risiko iklim. Tapi gitu, dibuatnya tidak ada roadmap, masukan tidak ada roadmap ya. Kayak Bahlil itu langsung terlalu terburu-buru gitu. Padahal ada sebenarnya kebijakannya bagus, kurang sosialisasi aja gitu, kurang FGD dengan para pihak, dengan stakeholder, dengan masyarakat, apalagi yang dibawa akar rumput. Nah, seperti itu. Nah, kalau hot house artinya rumah panas, artinya perubahan iklim ini ya dia bisa-bisa aja nanggepinnya. So-so aja gitu. Cuek lah ya. Ini skenario yang jelek sebenarnya nih. Yang bagus sih orderly, yang bagus nomor 2 disorderly, yang buruk ya hot house seperti itu. Ya. Nah, kembali ke sini. Nah, sehingga probability of default-nya, PD-nya, tajam nih di konstruksi maupun di KPR. Nah, kita juga harus ngitung juga risiko fisik. Ya. Jadi ada dua besaran ini, proyeksinya ini, risiko transisi dan risiko fisik. Ya, bisa menaikkan LGD 200 basis poin. Ya, 2% nih pada sektor kunci stres ya, seperti itu. Yang besar ini kalau 2%, kalau ngitungnya secara gelondongan. Ya. Jadi Anda jangan lihat persentase kecil 2% enggak. Kalau 2% itu kalau nilainya dari sisi nilai kolateralnya sampai triliun ya besar juga loss-nya bagi bank nanti kalau terjadi krisis moneter atau krisis iklim yang hancur, yang nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kayak di Sumatera kemarin, gimana dong gitu. Pemulihannya, recovery-nya kan makan waktu lama. Infrastruktur berantakan, pokoknya miris lah kita ngeliatnya. Kita berdoa kepada Tuhan lah supaya cepat. Apalagi ditambah sekarang situasi perang. Ya, di dunia ini tambah lagi ruwet gitu loh. Apalagi nanti masalah energi, stok energi kita ya, yang hanya bisa bertahan 20 mungkin sampai 23 hari atau tambah 7 hari lah, kasih lah itu ada LPG sama gas kan 7 hari. Kalau dari sisi BBM ya bahan bakar BBM cuma 20 hari. Kalau ditambah sama LPG gas itu ya tambahlah 27 hari. Contoh stok cadangan energi kita. Padahal aturan internasional IEA itu International Energy Agency itu
maksimal 90 hari cadangan stok nasional Pak satu Leo, juta, maaf ya. Pak, ada Oke. suara resek-resek dari desnya Pak Oh iya, Leo. iya, oke, oke. Oh ya, oke Pak, makasih Pak. Ya, masih kasak-kasak? Enggak. Udah nggak Pak? Ya, Oke. Sekarang pertanyaan pentingnya, seberapa besar konsentrasi risiko iklim pada portofolio dan emisi ini dibiayai, ya kan? Nah, kayak tadi, ini berarti terbesarnya kalau di bank itu industri pengolahan, ya, dia sampai 208.000 ton, ya, CO2 ekuivalen yang dibiayainya. Skenario mana yang paling material bagi kualitas aset, PD dan LG dan CKPN? Ya kan skenario-nya ya skenario orderly, tapi kita juga nggak bisa hanya membuat yang bagus-bagus doang. Jadi dalam manajemen risiko bank, tetap yang namanya skenario itu nggak hanya skenario yang baik yang harus kita hitung angka-angkanya, tapi skenario menengah, semi baik, sama yang buruk gitu loh. Tiga tetap harus dihitung, ya. Sehingga nanti nilai-nilainya ada nilainya masing-masing nih, dari PD-nya, LGD-nya, CKP-nya masing-masing di skenario itu. Ya, termasuk nanti ke ATMR atau ke permodalan. Langkah mitigasinya bagaimana? Ya, peluang bisnis apa yang didapat dieksekusi 12 bulan ke depan? Barulah kita bahas sekarang lebih dalam lagi. Nah, makanya mandat CRMS OJK, termasuk nanti pelaporannya di PSPK 2, IFRS S1, S1, S2, yang nanti wajib dimulai Januari 2027 tahun depan. Makanya POJK tentang keuangan berkelanjutan sekarang lagi digodok untuk dirilis nanti ke publik, tapi mereka pejabat-pejabat POJK lagi minta masukan ke teman-teman akar rumput, ya, masuk civil society atau konsultan atau independen, ahli-ahli gitu loh. Termasuk saya juga ada diskusi juga melalui IS2P, ya, seperti itu. Sehingga nanti dari 4 pilar ini, jadi 4 pilar CRMS itu cuma governance, strategi, risk management, disclosure. Ini sama kayak TCFD pilarnya, diadopsi dari TCFD sebenarnya itu. Nah, nanti masuk ke pelaporan, sistem dulu, buat sistemnya, karena dianggap bank itu sudah mature dalam data analitik. Jadi OJK nggak terlalu cawe-cawe untuk mengatur-ngatur data analitik atau sistem integrasi dari data pemrosesan data di bank. Jadi langsung masuk ke pelaporan aja, gitu ya. Jadi disclosure risiko iklim yang berdampak finansial, nanti pelaporannya emisi skop 1, skop 2, walaupun skop 3 masih dibatasi dengan finance emission khusus untuk bank. Ya, seperti itu. Terus cost komposisinya kalau kita deep dive lagi, Pak ya, Leo izin, ada dua pertanyaan Pak di kolom chat. oh ya, gimana pertanyaannya apa? Ya, Saya pertama, soalnya ya, full screen nih. oke Pak. Ya, pertama dari Pak David Kiki, eh, Hmm, implementasi CRMS itu untuk kreditur skala besar saja. Bagaimana dengan UMKM yang menjadi tulang semua. punggung ekonomi dengan Hmm. kontribusi kurang lebih 60% PIB? Terima Ya, enggak. kasih. Jadi dalam pelaporan itu Pak Kiki, terima kasih pertanyaannya bagus sekali pada Kiki sama Sir. Jadi kalau untuk pelaporan itu semuanya Pak, semua portofolio, baik usaha besar, menengah, usaha kecil, termasuk usaha mikro. Itu satu gelondongan, satu gelombang besar yang harus dianalisis oleh banking. Ya. Tergantung nanti kompleksitas masing-masing banknya itu, apakah mereka khususnya untuk bicara tentang emisi karbon yang UMKM sangat hampir tidak ada data emisinya secara granular, paling perusahaan besar saja yang emiten yang terbitkan sustainability report yang bisa kita ambil data emisinya. Tetapi kalau untuk pelaporannya semuanya Pak, ya, ini semua ini yang di sini ini semua portofolio ini bukan hanya industri menengah, industri besar, ini kecil juga masuk, termasuk konsumer, KPR, ya, misalnya yang punya KPR nih, Anda yang punya KPR masih ada cicilan ke KPR ke bank apapun, ya masuk di pelaporan CRMS ini, di climate risk stress test, ya, seperti itu. Sudah terjawab ya? Ya, Lagi? oke. Maaf Pak Leo, sebelumnya ini masih ada suara kresek-kresek Pak tadi saat Bapak jelaskan. Mungkin ini saya ya, mouse, Iya, kayaknya sepertinya Pak. mouse atau oh ini, Boleh sebentar. menanggapi Pak Leo dan Ya Ibu. silakan silakan Pak, monggo monggo. Jadi Pak, kalau saya pelajari Pak dari penjelasan Bapak ini kan Hmm, lebih dari pembelajaran Pak ya, hmm, bahwa tools dan measurement ini kita harus buat sehingga understanding ke pelaku usaha dan termasuk kreditur Pak. betul. Di mana UMKM ini kan starting from zero Pak ya, Hmm, mana mereka juga dari industri kelas kecil, mikro, menengah ya, kalau kita hmm, lihat.
Membuat financial statement pun mereka belum bisa, Pak. Makanya mereka masuk pendanaan koperasi. Betul. Apabila dia naik kelas, ya, kreditur masuk lagi PNM, Pak. Apabila dia naik kelas lagi, masuk kreditur kelas mikro. Mm-mm. Ini pernah kita bahas, Pak, dengan Pak Menteri UMKM, Pak, bahwa Mm. ini PR dia, Pak. KPI Mm-mm. dia untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha kecil mikro Mm. sehingga persentasenya itu bisa naik. Dan- Dan startingnya ini dari education, Pak. Ya, Betul. boro-boro dia Mm. membuat measurement dan testing Betul. sementara, ya, dia buat sales plan saja, ya, Mm. membuat laporan sederhana aja nggak bisa. Iya, Nah, iya. mungkin ini bisa juga dielaborate, Pak, ya, Mm. koperasi, PNM, ya, dan mikro usaha di Indonesia sehingga mereka itu, ya, tidak hanya dapat pendanaan tapi juga memulai, Pak, ya, meskipun dia Mm. kecil, bagaimana emisi dia, termasuk packaging yang ramah Iya. lingkungan, termasuk delivery, termasuk dengan produk-produk yang sehat sehingga mereka itu dengan jumlah yang banyak, Pak, ya, dibandingkan dengan pelaku usaha jumlah yang kecil Oh iya. tapi dia punya porsi krediturnya besar, ya, atau Mm. nilai Mm. eh, rupiahnya besar. Tapi yang kecil-kecil ini, Pak, kalau misalnya dia tidak kita kasih pelatihan atau understanding, Pak, mungkin terjadi lagi, Pak, seperti yang di Sumatera, Pak. Iya, betul. Ya, untuk bangkit pun susah, Pak, dia. Gitu. Benar. Siapa yang mendanai, Pak? Perbankan tuh Iya. pernah kita setelah membuat workshop seminar dengan Pak Menteri, Pak, Mm. yang didanai itu akhirnya, Pak, dengan skala 10 miliar, Pak. Tapi yang kecil-kecil nggak kepegang karena bagi mereka satu pengusaha dengan bankable lebih mudah ketimbang 10 mikro yang belum bankable, Pak. Iya, iya. Itu, Pak. Terima kasih, Pak Tiopan. Terima kasih Pak David atas masukannya. Betul, Pak. Memang kalau untuk bicara tentang emisi ya, emisi karbon dari sisi debitur-debitur UMKM, memang mereka harus dilatih. Benar, setuju itu. Dilatih. Nanti pelatihannya memang kan perlu bertahap ya. Jadi gini Pak. Jadi ini Bank Indonesia, ini perlu saya sampaikan juga, Bank Indonesia sedang melakukan revisi total aplikasi dia di Play Store. Jadi kan sejak 2024 Bank Indonesia itu kan sudah ada aplikasi Play Store tuh untuk di gadget namanya kalkulator hijau. Kalkulator hijau Bank Indonesia versi 1. Nah, sekarang saya sudah ikut FGD-nya kemarin diminta pendapatnya juga oleh mereka. Jadi mau akan direvisi total, Pak. Kalkulator hijau versi nanti akan itu bisa nanti dipakai oleh UMKM-UMKM. Tapi memang harus diedukasi, benar kata Pak David. Karena jangan sampai itu aplikasi gratis itu ya justru nggak ada yang input, nggak ada yang pakai kan. Sehingga nanti gunanya untuk apa? Aplikasi kalkulator hijau, kalau Anda cek di Play Store atau di App Store Anda, itu silakan kalkulator hijau, tapi masih versi 1. Itu masih 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 plain lah sifatnya, masih 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 apa ya, masih sederhana. Tapi nanti yang versi 2 akan lebih canggih. Dia akan ada nanti emisi-emisi per sektor industri yang nanti bisa diadopsi oleh masing-masing UMKM kalau UMKM mau untuk menghitung emisi karbonnya sendiri secara mandiri, secara standalone. Permasalahannya kan ini pelatihannya, insentifnya seperti apa itu yang belum kita bahas dengan BI, dengan Bank Indonesia. Ya, jadi yang ngurusin dunia iklim ini, perubahan iklim juga nggak hanya OJK sekarang, ada Bank Indonesia juga, karena itu diamanatkan dalam undang-undang, undang-undang PPSK itu ya, seperti itu. Ya, jadi penguatan sektor keuangan maksud saya itu undang-undang seperti itu. Nah, jadi BI juga punya mandat dari negara ini untuk mengatur masalah perubahan iklim dari sisi lembaga keuangan. Gitu. Setuju dengan Pak ini jutaan UMKM loh di Indonesia 60 juta, 60 juta lebih, masuk mikro ya, mikro yang memang mereka nggak tahu juga masalah iklim, gimana cara memitigasi risiko. Contohnya apa? Contohnya misalnya pengusaha apa tahu, Anda tahu kan tahu pengusaha tahu ya dari kacang kedelai kan? Itu kan mereka pakai limbah ya, ada limbah kan, ada limbah cairnya kan? Itu kan mengandung metan. Saya pernah beberapa kali melatih mereka pengusaha-pengusaha tahu dan tempe ini tentang limbah, pengolahan limbahnya. Tapi kan limbahnya kan dibuang aja kalau direndam kacang kedelainya, itu kan dibuang, itu kan racun sebenarnya itu. Nah, langsung dibuang aja ke selokan, ke drainase. Nah, itu harus ada pemurniannya dulu treatmentnya, sehingga tidak meracuni lingkungan. Soalnya kan pengusaha tempe tahu ini kan jumlahnya juga nggak cuma ribuan, ratusan ribu dan bahkan jutaan kalau di seluruh Indonesia.
Seperti itu. Nah, itu hal-hal kayak gitu kayak masalah limbah, ya itu juga masih mereka juga belum teredukasi dengan baik. Emang masih banyak PR-nya di negara kita, tapi pelan-pelan aja lah ya, pelan-pelan supaya karena kita juga masih punya tantangan berat itu korupsi. Kalau nggak ada korupsi, saya pikir negaranya udah hebat, ini negara maju. Korupsi segala lini masalahnya. Ya, ini ada pertanyaan lagi Pak di kolom chat dari Pak Andrea. Saya Ya, silakan bacakan ya Pak. Pak. Ya, Boleh, boleh. Sejak awal Paleo menjelaskan implementasi CRMS untuk perbankan. Hmm. Dengan implementasi PSPK 2, Adopted IFRS 2, menurut Bapak apakah CRMS atau CRMT ini nantinya akan menjadi exercise analisa risiko perusahaan yang akan menjadi salah satu bahan pengungkapan dalam laporan keuangan sesuai PSPK 2? Ya harus wajib. Jadi gini, dengan adanya PSPK 2 itu nanti laporan laporan climate risk ya, itu harus bentuknya bukan lagi narasi kualitatif, tapi sudah pakai angka kuantitatif. Itu sebenarnya yang dimaksud oleh TCFD ketika membuat framework itu. Cuman kan pelan-pelan, jadi kita nggak bisa melakukan revolusi secara mendadak kan. Jadi pelan-pelan dulu, perlu transisi yang mulus sehingga nanti banknya juga bisa mengungkapkan resiko iklim secara kuantitatif. Lah ini yang saya tayangkan ini kuantitatif semua ini, kuantitatif. Nah, ini nanti dilaporkan nih. Kayak nilai-nilai ini misalnya outstanding baseline 213,5. Ya, ini semua tadi yang ini termasuk yang finance emissionnya ini dilaporkan nih. Ya, seperti itu. Termasuk mungkin PD-nya nggak terlalu tidak perlu lengkap ya dilaporkan, tapi secara global aja bisa dilaporkan. Tapi intinya harus dilaporkan, Mbak, benar, kuantitatif itu. Jadi nggak lagi narasi kualitatif seperti manifesto, kami akan begini, kami akan begitu, kami akan memitigasi ini, menanam pohon, ini bikin CSR, nggak begitu lagi. Jadi harus begini. Contohnya lagi nih, ya, contoh misalnya, ini sekarang langsung saya jump in aja ya. Kalau ini kan portofolio ya, portofolio kreditnya. Ya. Nah, sekarang profil emisi debiturnya harus bikin begini, ya, seperti itu. Ya, misalnya nih kan kita ambil untuk berdasarkan PCAP. Berapa profil emisi debitur Anda nih? Misalnya di sini bicara 5,6 juta ton CO2 ekvivalen untuk skop 1, skop 2, skop 3 dan lain-lain. Nanti diumumkan nih di sini di laporan PSPK 2 atau di IFRS yang sudah diadopsi oleh IAI dan oleh OJK nanti di Januari 2027. Jadi dalam laporan keberlanjutan Anda harus buat kayak begini-begini. Sehingga tahu, oh profil emisi debitur saya begini tuh, gitu. Jadi publik pun, stakeholder pun tahu. Contoh lagi misalnya, nah ini masih berdasarkan finance sektor per usaha, per sektor usaha. Ini kan ada nih nilai-nilainya ini, ya seperti ini. Nah, industri pengolahan ini 288 tadi, 1.424 ribu ton CO2 ekvivalen. Selama ini laporan keberlanjutan tidak pernah ada kayak begini. Selalu bentuknya narasi kualitatif. Nah, dengan adanya CRMS, CRST, dengan adanya aturan PSPK 2 maupun IFRS 9 dengan ECL tadi, dengan itu harus dilaporkan. Masalahnya sekarang khusus CRMS yang OJK itu BI belum mendisklose secara umum aja, secara global. Artinya belum dijadikan studi kasus per industri banking. Tinggal sekarang nanti menunggu revisi POJK tahun ini, mungkin kuartal 3 atau kuartal 4 2026 akan ada POJK keuangan berkelanjutan yang terbaru. Ya, seperti itu. Nanti akan mengatur secara kuat tentang pelaporan, ya, termasuk risiko iklim, termasuk climate risk, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Sejauh ini di kolom chat sudah Pak. Mungkin Oke, dilanjutkan dulu. lanjut ya. Ya. Sekarang ke skenario NGFS nih, risiko strategi versus risiko fisik. Orderly artinya kebijakan yang teratur dari negara atau pemerintah. Ini kan punya tujuan ya. Jadi tujuan akhir kita apa sih sebenarnya dalam dunia mitigasi perubahan iklim itu di 2050 secepat-cepatnya Indonesia itu net zero emission. Selambat-lambatnya 2060. Itu berdasarkan komitmen kita ke PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Terakhir itu udah Oktober 2025, second NDC, ada namanya dokumen Second National Determination Contribution, yang dokumen hukum, itu dokumen hukum loh, sudah diratifikasi juga oleh DPR kayaknya. Komitmen hukum kita kepada PBB. Indonesia, you punya janji
untuk tahun 2050 you akan net zero emission. Seperti itu. Karena you punya, selama ini baseline you, katakanlah demikian ya, you punya emisi karbon itu yang di baseline Anda itu 1,3 miliar ton CO2 ekuivalen, misalnya seperti itu. Nah, kamu gimana turunkannya? Janjimu gimana? Nah, kamu berjanji di 2050 akan net zero. Nah, sekarang pertanyaan saya nih kepada kalian yang di dunia industri. Apakah di tahun 2050 itu tidak ada batu bara? Adakah kira-kira listrik tenaga batu bara pada tahun 2050? Masih ada, Pak. Masih, betul sekali. Bapak dari mana, Pak Andreas? Saya dari Medco. Oh, dari Medco, apalagi dari Medco. Nah, apa yang disebut dengan net zero emission sebenarnya? Karena itu yang jarang disosialisasikan oleh pemerintah, oleh bahkan mungkin media massa cuma mengutip kata-kata aja net zero emission. Cuma apa sih sebenarnya definisinya itu? Net zero emission itu di tahun 2050. Apakah tidak ada lagi batu bara? Apakah tidak ada bensin? Ada. Cuma dari definisi net zero emission, jadi kemampuan sumber-sumber daya kita di tahun 2050 itu bisa mengabsorb, menyerap emisi karbon dari batu bara atau dari bensin, bahan bakar misalnya motor. Masih ada bensin dong di tahun 2050. Misalnya seperti itu. Kalau ditemukan cadangan lagi, cadangan minyak terbukti, masih ada. Nah, tapi kemampuan itu ada untuk menyerapnya sehingga net zero secara jadi pasiva sama aktiva klop ibaratnya gitu kalau di keuangan. Ya, jadi klop ini bisa terserap. Anda buang 100 juta ton CO2 ekuivalen, tapi kemampuan kami, alam Indonesia dan kebijakan Indonesia itu mampu menyerap itu. Menyerap 100 juta ton yang kamu buang sebagai limbah lah katakanlah. Kami bisa serap. Gitu. Nah, persoalannya, sekarang kemampuan sumber-sumber daya itu ada nggak untuk tahun 2050? Kira-kira kalau kita proyeksikan ada nggak? Bisa nggak, mampu nggak? Nah, oleh karena itu dibuat dari sekarang. Dari sisi regulasi, dari sisi mungkin pabrik kita harus ada punya ekosistem pabrik baterai. Pabrik baterai juga kalau bisa tenaga listriknya dari energi terbarukan. Seperti itu. Ya, kita harus siapkan dari sekarang. Nanam pohon jutaan, kita harus siapkan juga tanam pohon. Karena pohon hutan itu sangat penting. Karena penyerapan di situ secara fisiknya. Secara partikel-partikel gasnya itu dari pohon dong. Seperti itu. Nah, reforestasi harus dilakukan sekarang. Bukan secara seremonial. Tanam 1, 2, 10 pohon. Itu pantau dong. Kasih anggaran. Pemantauan. Ketimbang anggaran-anggaran seminar-seminar di hotel-hotel yang mahal atau apa. Sekarang efisiensi MBG. Kemana MBG sekarang? Pusing juga. Semua tersedot ke MBG. Padahal kita juga komit untuk tetap zero. Tapi secara realita anggaran, rezim anggaran, negara kita 500 triliun. Ya habis dong buat MBG. Ya kan? Belum lagi perang nih. Gimana nih perang? Kalau energi naik BBM 10.000 Pertalite sekarang. 10.000 ya Pertalite ya di pom bensin ya. Saya Pertamax sih. Pertalite 10.000 nanti perang masih berlanjut bisa 15.000 ya ngamuk. Orang-orang yang menggunakan motor. Ya kan jadi kemana-mana nanti efeknya. Kalau harga energi ini bisa melambung tinggi kan seperti itu. Nah, oleh karena itu kembali ke sini ke layar, maka resiko transisi ini di awalnya sangat tinggi nih, apalagi dengan adanya konteks perang ini. Waduh, makin cocok ini materi ini sebenarnya, ya. Jadi harus cepat kebijakannya terkoordinasi. Ya, sekarang dengan adanya dipicu oleh perang ini oleh Donald Trump, Operation Epic Fury. Mudah-mudahan kita doakan selesai Donald Trump sehingga Selat Hormuz bisa terbuka untuk siapa aja. Kalau Selat Hormuz tertutup pada jalur 21% kebutuhan minyak dunia itu melalui Selat Hormuz, termasuk punyanya Indonesia, punyanya Pertamina. Seperti itu. Ya, itu satu hari itu mungkin rata-rata 20 juta barrel kapal-kapal tanker yang melintas di Selat Hormuz. Ya, seperti itu. Menurut IAE menurut IEA, International Energy Agency. Ya. Nah, sekarang kalau kembali ke disorderly, aksi ditunda. Ada kebijakannya, cuma ditunda 2030 aja Nanti kita coba launching transisi energi yang benar-benar. Nah, apakah nanti itu suatu terlambat atau tidak? Kebijakan yang terlambat atau tidak? Sehingga takutnya ada shock nanti. Kalau dunia sudah siap misalnya nih, katakanlah sekarang tahun 2026, perang berhenti nih, Iran, Israel, Amerika berhenti. Toto sadar nih, dunia sadar. Oh, ternyata kita nggak bisa ketergantungan pada energi fosil. Yuk, kita bareng-bareng bikin energi terbarukan, listrik kita masifikasi lah.
Ya tiba-tiba kita masih slow-slow aja kan, baru 2030 kita pikirin. Nah ini bisa tergoncang nih secara makro dan secara ilmu climate risk bisa tergoncang dari sisi banking. Karena nanti pencadangannya akan tinggi sekali karena tuntutan di negara-negara Eropa yang sudah sadar atau mungkin Amerika juga sadar ya. Mudah-mudahan Donald Trump tobat ya, ibaratnya seperti itu. Ternyata menimbulkan kiamat ini dengan perang-perang seperti itu. Contohnya kan dibom-bom juga itu. Ya kan tangki-tangki minyaknya Iran kan dihancurin juga sekali kan, benar gak tuh? Sehingga terjadi emisi karbon yang menambah lagi emisi karbon ke atmosfer kan, seperti itu. Nah, hothouse bijakannya ini minim, transisi tampak rendah, risiko fisik memburuk. Wah ini udah, kalau hothouse ini artinya ini skenario buruk, banjir di mana-mana, kekeringan ekstrim mungkin terjadi di mana-mana, tanpa adanya mitigasi dari pihak pemerintah, swasta, dan lain-lain. Ini kita hindarilah, jangan sampai terjadi risiko skenario hothouse. Kita berharap hanya orderly, ya kalau agak sedikit miring-miring mencong dikit ya paling disorderly, ya seperti itu. Nah sehingga kalau dari data analitik ya, dari lintasan probability of default berdasarkan skenario orderly pun, ya bahkan skenario orderly pun kalau menggunakan skenario NGFS tadi untuk orderly, kalau kita hitung dia probability of default dari sisi banking, ini naik semua. Yang parah mana nih? KPR. Ini KPR nih. Ini parah nih. Kenapa KPR bisa parah? Gagal bayarnya tinggi karena ada kebijakan misalnya rumah hijau green building, wajib green building, apartemen properti itu wajib semua green building, sehingga membutuhkan investasi besar-besaran ya dari sisi pengusaha. Sehingga kalau diibaratkan ke bank, mereka berbisnis dengan bank, mengajukan kredit dengan bank, sesuatu yang baru, kami menganggapnya itu bisa berisiko tinggi, sehingga probability of default-nya berdasarkan data itu bisa tinggi ya, sampai tahun 2050. Yang stabil mana? Konstruksi ya, karena konstruksi ini pemain-pemainnya misalnya sudah ngerti masalah emisi gas rumah kaca. Jadi kalau di kontraktor ini kan, kalau konstruksi ini kan emisinya kebanyakan di kendaraan alat berat, ya dipakai diesel juga, ya kan? Ya, paling-paling di situ aja, ya di proses konstruksinya, misalnya menggunakan alat berat, menggunakan eskavator, menggunakan truk-truk, menggunakan eskavator, kan menggunakan bahan bakar ya. Syukur-syukur mereka bisa listrik. Eskavatornya atau dump trucknya pakai listrik, walaupun belum common ya, tapi sudah ada. Yang China itu sudah punya produsen namanya Sany ya. Kalau pernah dengar merek Sany nggak? Itu truk-truk atau alat berat untuk industri itu mereka sudah pakai listrik. Ya, seperti itu. Gensetnya paling tinggal genset kan. Dia sediakan genset, biasanya masih pakai solar, biosolar mungkin yang harus dimitigasi kali. Seperti itu ya. Sehingga biar agak turun emisinya. Nah makanya dari sisi probability of default itu tercermin, dia tuh nggak terlalu drastis karena dia sendiri sebenarnya sudah industri konstruksi ini sudah siap sebenarnya. Cuman tetap kita harus bikin namanya probability of default ya seperti itu. Nah yang terakhir industri apa nih? Pengolahan. Walaupun dia finance emisi yang tadi besar, hampir 95% dari emisi berdasarkan kreditnya 28.000 ton CO2 ekuivalen itu secara emisi. Tapi dia karena industri pengolahan ini salah satu industri yang sudah matang, sehingga probability of default-nya dalam menghadapi transisi di orderly dia tetap stabil seperti itu. Ya. Sekarang ke LGD akibat risiko fisik. Ini LGD akibat risiko fisik, misalnya kayak banjir segala macam ya, kekeringan ekstrim. Tapi kalau gempa bumi, tsunami enggak ya? Jadi kalau gempa bumi, tsunami itu tidak dikategorikan bencana iklim tuh. Itu act of God, tindakan Tuhan. Ya, act of God. Susah kita memprediksi gempa bumi, apalagi gempa bumi yang tempo-tempo ada, tempo-tempo enggak gitu loh. Susah. Nah, jadi kita persempit yang namanya bencana iklim itu terkait dengan banjir ekstrim akibat perubahan iklim, kekeringan ekstrim, ya misalnya El Nino, La Nina gitu aja. Kalau bolak-balik El Nino, La Nina gitu. Ya seperti itu. Nah sekarang kita tuh memasuki musim kering ya, April diperkirakan terjadi El Nino. El Nino itu kering. Kalau yang perempuannya La Nina itu untuk basah. Ya.
Jadi El Nino itu nanti musim kering ekstrim. Kalau menurut BMKG, Indonesia akan masuki musim kering ekstrim katanya di bulan April sampai mungkin Oktober, ya. Siap-siap tuh lahan pertanian segala macam pengaruh tuh. Masuk kita yang perumahan-perumahan yang air ya, kebutuhan air bersih aja ya seperti itu. Nah, kalau untuk LGD akibat risiko fisik ya memang naik ya. Berdasarkan skenario iklim ya semua naik nih rata-rata ya. Stres itu harus lebih tinggi daripada baseline-nya. Jadi dalam manajemen risiko yang namanya stres, uji tekanan, stres test ya uji tekanan itu harus lebih tinggi nilainya dibandingkan baseline yang normal, baseline yang normal. Jadi dalam simulasi ini harus disimulasikan yang namanya stres itu lebih tinggi dibandingkan baseline. Yang terbalik, stresnya malah lebih rendah dibandingkan baseline. Karena kita mengukur nanti kesiapan permodalan kita. Ya, jadi kan gitu. Jadi tujuan akhirnya nanti ke modal nih, modalnya bank. Tergerus gak? Ya, nah sekarang contoh nih, bencana hidrometeorologi yang real aja nih, yang di Sumatera kemarin, itu kan pasti ada yang debiturnya kan? Di sana itu, berarti udah nggak bisa bisnis kan? Udah hapus buku. Kira-kira kolateralnya masih bisa dijual nggak, Bapak Ibu? Jaminannya masih bisa dijual nggak? Jaminan rumahnya, pabriknya, misalnya kalau ada di situ, usaha kecil menengahnya, masih bisa dijual nggak? Masih bernilai strategis nggak? Masih bernilai rupiah nggak? Coba pakai logika aja, Bapak Ibu. Dengan bencana di Sumatera Utara, di Aceh, Sumbar kemarin, kalau mereka pinjam kredit ke bank, kira-kira hangus nggak itunya, aset-asetnya, kena hajar banjir itu? Hangus lah Hangus, Pak. impact. Hangus. Itu makanya double, jadi ganda kerugiannya dari sisi bank itu. Nilai Dari sisi jaminan hancur, terhadap iya, tanggungan juga nggak bayar Pak. iya betul. Dari sisi kreditnya nggak bisa bayar, mau dieksekusi oleh bank juga asetnya udah hilang, mungkin udah nggak tahu lagi batas-batas udah hilang, hancur karena banjir hebat kan, banjir bandang kan. Ini kita bukan banjir kayak di Kampung Melayu nih, ini banjirnya udah banjir kategori ekstrim. Udah hilang semua. Terus gimana? Akhirnya negara yang bail out, negara harus turun tangan. Ya, pemerintah harus nge-bail out gitu. Nah, bersama koordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia menghapus bukukan itu dong. Karena udah nggak bisa lagi dianggap force major, tapi sebenarnya bukan force major dalam pengertian itu karena hukuman Tuhan ya, tapi karena kelalaian manusia selama bertahun-tahun, pola pembangunan kita itu tidak ramah lingkungan, tidak mengacu pada pembangunan berkelanjutan. Izin-izin di hutan-hutan itu gampang lah untuk tambang, gampang cincai lah, AMDAL dibuat belakangan bisa, yang penting IUP-nya keluar, AMDAL bisa menyesuaikan dengan IUP, kan begitu prakteknya kan, betul nggak? AMDAL itu bisa belakangan bos, yang penting IUP-nya itu bisa keluar dulu, AMDAL bisa menyesuaikan IUP, ya, gitu loh. Izin usaha pertambangan misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya banyak yang tidak sinkron, ya itulah hukuman sekarang alam menghukum. Saya bikin tulisan tuh banyak tuh di Republika sama di Sustain Life Today itu tentang, bahkan saya hitung secara matematik tuh kerugiannya tuh yang di bencana hidrometeorologi. Kalau Anda bisa Google tulisan saya sih di Republika itu, saya hitung itu kerugian finansialnya. Bahkan saya bikin ini ya simulasi curah hujannya. Saya menggunakan stress test juga. Saya bisa membuat stress test bukan hanya untuk banking, tapi juga untuk bencana Batang Toru. Saya menggunakan Kecamatan Batang Toru untuk studi kasus saya, menggunakan data curah hujan. Kan siklon Saimar waktu itu. Saya ambil dari internet. Berapa curah hujan ekstrim? Ternyata 500 mm per volumenya per second. Ya, curah hujannya itu sangat ekstrim, itu udah air bah itu kategorinya. Ya, dahsyat. Saya bikin hitung-hitungannya itu. Jadi saya nggak bikin hanya narasi kualitatifnya, tapi saya bikin langsung perhitungan matematikanya. Seperti itu ya. Pakai Excel aja, Python lah paling. Tapi saya nggak pakai Python, cuma Excel dong. Dari curah hujan, jadi probability of default-nya itu dari curah hujan. Ya. Curah hujan saya harus tahu berapa, termasuk sedimentasinya dan lain-lain. Pakai monobe lah, ada situ monobe, sedikit hidrologi yang saya kerjakan, siklus hidrologi. Nah ini kembali ke sini. Jadi kalau risiko transisi, harga karbon, BI rate, mungkin ada inflasi, ada GDP, itu nanti otomatis PD-nya akan naik, gagal bayarnya akan naik. Ya. Sehingga ECL-nya, karena ini persamaan linear, ECL-nya akan naik. Expected credit loss, probability of default, dikali loss given default, dikali expected at exposure at default atau outstanding. EAT itu bisa disamakan dengan nilai outstanding atau nilai kreditnya. Akibat CKP naik,
Kalau CKP naik, otomatis di neraca dia akan menghit laba bersih, ya. Kalau laba bersihnya turun dong, sehingga CAR-nya bisa turun otomatis. Kalau semuanya turun, ini naik, CAR turun, laba bersih turun, sehingga pemegang saham harus nambah modal kalau mau berbisnis ke depannya. Dia harus nambah modal, injeksi modal lagi, karena sudah tergerus oleh kredit macet dari skenario ini. Begitupun kalau LGD naik, nilai agunan kan turun, seperti di bencana meteorologi di Sumatera. LGD masih naik dong, karena LGD mungkin 100% tuh nilainya. Artinya loss semua itu, udah full loss. Ya secara matematik, dia tuh LGD-nya 100%. Tidak ada recovery, karena nggak bisa di-recovery kan, tidak bisa di-recover kan, asetnya udah hilang asetnya. Dihajar banjir bandang, ditubruk sama lok-lok kayu raksasa itu, rumah-rumah udah hilang, udah hilang. Ya. Udah merana lah kita, tinggal bantuan pemerintah sama doa kepada Tuhan aja udah yang bisa memulihkan itu semua. Ya, pemerintah campur tangan. Ya, sayangnya uang kita habis gara-gara korupsi kan itu aja. Ya. Risiko fisik udah seperti itu. Nah, sekarang kalau kita bikin dia laporannya, CKPN-nya dengan dari sisi posisi nilai ada seperti ini datanya. Ya. Jadi orderly pun disorderly hot house juga naik CKPN-nya. Ya, seperti itu. Kenapa nih orderly bisa lebih tinggi dibandingkan disorderly atau hot house? Karena orderly ini kita benar-benar serius mempersiapkan transisi energi, mitigasi risiko iklim ke arah yang benar, sehingga perlu pencadangan yang tepat. Kalau ini kita cuek-cuek sedikit nih, disorderly kita masih bodoh sedikit lah, apalagi ini cuek, jadi pencadangan kita udah seperti biasa aja lah gitu loh, sehingga nggak ada kenaikan. Sementara kita ini naik, orderly justru skenario yang bagus malah naik cadangan untuk kredit macetnya, ya karena kita mempersiapkan diri dengan baik. Kita persiapkan sehingga kita bisa memetakan kalau pengusaha-pengusaha ini minjem kredit ke bank dalam waktu katakanlah rentang yang hampir bersamaan, kan butuh investasi yang besar. Nah, kira-kira itu memang menguntungkan dari sisi bisnis karena itu green loan kan, green business. Tapi dari sisi bank, kalau terjadi apa-apa karena ini belum well proven, takutnya dikhawatirkan dari sisi ilmu manajemen risiko ini loss, sehingga kita wajib membuat pencadangan. Inilah yang makanya sehingga dari sisi skenario 2050 untuk orderly, skenario yang orderly atau tertata dengan baik, ini pencadangannya naik 503 miliar, 513 miliar. Ya, seperti itu. Dibandingkan mereka-mereka yang ini semi cuek, ini cuek banget. Seperti itu. Ya, terhadap perubahan iklim. Ya, seperti itu. Karena capital adequacy ratio ya akan turun, tergerus, ya. Nah, dia terjadi penurunan drastis nih karena dari tahun 2025 sampai 2030 itu adalah masa-masa kritis. Dia akan turun nih dari sisi proyeksi. Nah, dia akan mulai stabil karena sudah ada persiapan-persiapan tadi, CKP yang sudah kita naikkan, sehingga permodalan kita sudah kita anggap ya bisa kondusif, sehingga dia tetap agak stabil walaupun naik dikit. Dia tetap ada di rentang untuk tahun 2050 di ujungnya, di ujung horizon ini, horizon waktu ini. Orderly disorderly 23,78%, hot house-nya 23,58%. Seperti itu. Ya. Ya ini. Orderly 26,3, disorderly 23,78, mirip-mirip lah. Tapi rentang-rentang sini aja. Artinya walaupun dia di tahun 2050 sebenarnya secara CAR itu masih aman dari sisi baseline. Kan CAR itu maksimal di Indonesia itu diatur oleh OJK kalau nggak salah 18% ya, nilai CAR yang paling minim harus 18%, Anda harus minimal 18% CAR-mu dari sisi aset tertimbang menurut risiko, dari sisi kredit yang kamu salurkan. Misalnya kreditmu yang salurkan 100, berarti kamu CAR-mu itu 18 rupiah atau 18%. Itu kamu harus siapkan 18 rupiahnya ini. Minimal 18 rupiah dari 100 kredit, total kredit yang kamu salurkan ke debitur. Ya, nah, saya nggak tahu nanti tahun 2050 berapa nilai CAR-nya yang ditentukan oleh regulator. Katakanlah naik 20%, yang masih aman juga secara permodalan. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang untuk eksekusinya bagaimana nih supaya climate risk ini benar-benar termitigasi dengan baik dari sisi bankingnya. Ya. Ya kita bikin dong steering komite. Sekarang sudah ada komite-komite di bank itu, komite iklim atau komite ESG lah. Jadi komite iklim itu isu-isu iklim itu, perubahan iklim itu masuk di isu-isu ESG ya, seperti itu. Nah paling nanti dia ada bikin gap-gap assessment atau debitur-debitur yang besar, ya, yang misalnya yang tadi karbon intensif itu dibikin
gimana mitigasi mereka, kita cek juga koordinasi dengan mereka dan sebagainya. Ya dalam waktu 90 sampai 180 hari, 3 bulan sampai 6 bulan, ya bank itu wajib nih bikin, sudah dimasukin ke perjanjian kredit, ya covenant seperti apa. Terus bisa gak sekarang otomatisasi nanti financing mission-nya, stress testing. Jadi nanti terkait dengan masa data analitik, kesiapan sistem dan aplikasi pemrosesan data di bank, seperti itu. Supaya tidak bikinnya manual, tapi otomasi. Apalagi sekarang ada AI, bisa misalnya AI yang membantu untuk merapikan report, pakai API gitu ya, merapikan report, mencari typo error, apa kesalahan rumus, logic antar sheet di Excel misalnya seperti itu bisa menggunakan AI, alat bantu ya teknis seperti itu. Nah, rebalancing lah kita bisa, kita sekarang 180 sampai 36 hari dalam setahun, hampir setahun ini kita sekarang ciptakan produk nih dari sisi bank nih. Bisa nggak kita kan dari sisi isu-isu perubahan iklim ini, bisa nggak ada produk bankingnya, ada bisnisnya nggak? Out of scary things, bisa nggak kita bikin justru menjadi kesempatan, opportunity bisnis. Misalnya untuk green loan, ya sustainability link loan, ya bisa nggak seperti itu? Nah, seharusnya bisa karena ini justru ada kesempatan emas dari sisi bank karena dia manufaktur kan, industri pengolahan kan, masuk manufaktur, sehingga itu menjadi kesempatan emas bagi bank ini, Bank ABK Indonesia ini untuk apa ya, untuk menawarkan produknya, produk sustainability link loan, ya seperti itu. Untuk apa? Misalnya mengganti boiler-boilernya yang lebih ramah lingkungan, ya, mengganti mungkin memasang atau retrofitting dari stek-steknya atau dari motor listriknya untuk pabrik, katakanlah pabrik tekstil misalnya, motor listrik, ya, atau dari sisi bangunan untuk vehicle drive-nya, ya sistem vehicle drive-nya itu loh, sensor-sensornya yang menggerakkan misalnya di eskalator kalau Anda ke eskalator kan, kalau tidak ada orang di eskalator tuh stop kan, eskalatornya berhenti kan, tapi kalau Anda menginjak beltnya itu kan berjalan. Nah, itu kan perlu speed drive ya, ada vehicle speed drive-nya, ada sensornya yang bisa mengatur seperti itu. Nah, itu kan energi, yang menjalankan itu pakai energi, pakai listrik ya. Nah, itu ada alat-alatnya yang bisa efisien dari sisi konsumsi listriknya seperti itu. Nah, itu bisa ditawarkan tuh. Begitu juga dengan rumah-rumah KPR hijau ya, green building, sebagai standar GBCI dan lain-lain. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau tantangannya kalau di sisi bank itu adalah, ini adalah sekarang bicara tentang data sih, dari tadi yang sebenarnya Pak David ini, memang debitur UMKM ini yang belum paham mengenai emisi karbon, emisi GRK, apalagi mencatatnya. Ya nggak ngerti ya, emisi karbon itu apa juga mereka ngerti, masih ngebuang sampah aja masih bingung dia. Buang sampah industrinya itu, yang industri kecil-kecil itu, industri mikro, apalagi bicara masalah emisi gas rumah kaca. Memang kita harus sadar ya, butuh kesabaran revolusioner di bidang ini khusus untuk mereka ini. Ya. Terus luas standarisasi zona bahaya iklim, metodologi emisi sektor properti masih berkembang. Jadi di Indonesia itu kan karena negara kepulauan, jadi zona-zona sebenarnya zona spasial yang berbahaya itu yang daerah-daerah mana aja sih sebenarnya. Tapi kita bicara per kecamatan, mungkin bisa per kelurahan. Sehingga pemetaannya itu nanti karena kaitannya dengan aset bank, aset yang diagunkan ke bank, itu bisa kita bedah secara per kecamatan gitu loh. Real time. Nilai agunannya seperti itu, nilai potensialnya, nilai bukunya, segala macam. Nah, itu yang masih terus dikembangkan tuh, termasuk titik-titik koordinatnya, koordinat udaranya itu loh, ya lintang bujur selatan dan timur segala macam, itu harus masuk ke situ. Sehingga kalau nanti itu masuk ke sistem IT, apalagi kalau dia bisa diakses di gadget ya, di handphone, nah itu lebih canggih lagi. Sehingga orang bank nanti melakukan kunjungan ke lapangan, memeriksa agunan-agunan fisiknya, ternyata dia masuk zona merah nih, areanya nih, area usaha dia, pabriknya, pabrik tempenya, pabrik tahunya, pabrik bannya mungkin, bengkel otomotifnya, mungkin masuk zona merah. Nah, mereka bisa menghitung pencadangan atau menghitung bunga yang diberikan kepada bank, diberikan oleh bank kepada debiturnya dari berdasarkan zona, untuk bicara tentang risiko fisik, seperti itu, keagunan. Meskipun bank itu sebenarnya tidak fokus di agunan tok ya. Jadi kita bank ini bukan lembaga kayak pegadaian. Bank ini mengharapkan debiturnya itu mengembalikan kreditnya, angsuran itu dari bisnisnya sendiri, bukan dari karena agunan. Kalau bicara agunan murni ya ke pegadaian tuh, ya aset bergerak. Tapi kalau di bank
kita mengharapkan di dunia ini, di seluruh dunia lah, ya kamu bisa membayar kredit itu karena bisnismu jalan, bukan karena kamu punya banyak tanah, banyak mobil, banyak rumah, bukan. Tapi kan dari bisnismu sendiri dong. Kamu bisa cash flow-mu jalan, cash flow-mu, alur kasmu itu ada untuk menyisihkan buat angsuran, bukan karena kamu kaya raya punya banyak aset fisik gitu loh. Ya seperti itu. Itu ilmu ilmu bankingnya seperti itu, ilmu dasar banking itu. Ya. Seperti itu. Nanti kalau diintegrasikan ke CRMS, ke sistem aplikasi bank, ya tadi sudah saya jelaskan. Ya, KPI juga ada KPI juga ya. Jadi nanti untuk yang climate risk ini juga harus ada KPI-nya kalau memang dijadikan satu prosedur tetap ya. Karena ini kan masih sifatnya stress test ya, masih uji ya, masih ad hoc ini dari sisi OJK kepada kami, kepada bank ini masih ad hoc. Nah, kita belum tahu apakah nanti ini dijadikan baku ya, prosedur baku atau rutin setiap tahun dilaporkan stress test ini, atau dilaporkan hanya kredit-kredit yang sudah aktual berdasarkan taksonomi misalnya, atau realisasi kredit berdasarkan taksonomi hijau ke industri-industri yang memang dikategorikan hijau atau ramah lingkungan. Kita belum tahu nih. Kita harus menunggu sampai akhir tahun ini untuk kepastiannya. Ya, seperti itu. Udah. Pertanyaan? Kira-kira? Udah Baik, dapat bahannya ya? ya sudah saya share di kolom chat Bapak Ibu ya Hmm. untuk materi hari ini. Untuk sampai sini apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan kepada Pak Leo, Bapak Ibu mungkin bisa langsung. Climate risk di sektor lain kah? Atau apa? Saya boleh bertanya, Pak? Silakan, Baik, Pak David ya. Boleh, Pak ya? Silakan Pak. ya Oh, boleh, silakan boleh. Pak. Monggo. Ini saya lihat, Pak ya, regulasi kebijakan dari pemerintah Mm-mm. tidak populis, tapi kadang-kadang kita sebagai orang awam Pak, tidak tepat, Pak. Ya, Mm-mm. dengan isu perang ya antara Amerika Iran, krisis energi, tapi dibuat work from home untuk pendidikan, Pak. Iya. Tapi MBG-nya dijemput ke sekolah. Nah, itu kan salah satu hal yang kita lihat polisi-polisi yang dadakan dan tidak strategis dan tidak mendidik, Pak. Mungkin, Pak, ya saran kami nih, Pak, dibuat juga dari Pak Leonard nih karena sudah bagus, Pak ya, udah membuat measurement, testing untuk di industri keuangan, Pak. Dibuat juga mungkin starting from zero, Pak, ya, dari industri, dari rumah, termasuk juga di dunia pendidikan, Bapak kan dekat dengan Trisakti, Pak. Yes. Dibuatlah mata kuliah sustainability, Pak, ya, Iya. bahwa mahasiswa pun mulai tahu, Pak ya, sejak awal kuliah dan apabila masuk di dunia kerja profesional dia bisa melakukan. Termasuk juga di sekolah, Pak, sekolah dasar, ya, bagaimana seni, ya, climate change, ini baik di transportasi umum ketimbang diantar oleh orang tua yang membuat kemacetan setiap jam sekolah. Mungkin itu Pak, jadi kita mulai Pak ya, bagaimana regulasi. David, memang kita pelanggan Pak harus melakukan penyadaran memang. Tugas siapa ya? Tugas kita juga bersama sih. Ya, dari sisi keahlian kita masing-masing, talenta kita masing-masing, kita sesuai kapasitas kita lah masing-masing ya, kemampuan kita melakukan masalah kan kita nanti Halo, kalau perang nambah garasi ini benar, karena itu hajat hidup orang banyak karena harga energi, dan itu karena tanda kutip karena ketololan kita sebenarnya, karena kita bergantung pada energi fosil yang memang masuk di wilayah rawan konflik. bagus 10. Tengah, karena dari dulu kita bikin mandiri energi, Ya, padahal kita kan makasih. kaya negara ini. Ya, dosa 40% fosil.
Oh, dong. Nah, itu ya terbang juga tulisan itu tentang Hormuz ini, yang di